Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Radea Asnatikasya Ramadan. Di sini saya akan kembali menjelaskan kepada teman-teman tugas UAS ujian akhir semester saya mata kuliah IRP. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman poin ketiga dari soal UAS, yaitu membuat satu skenario transaksi di VPS tersebut atau server yang sudah kita buat di video sebelumnya, yaitu video 1 dan 2. Oke. Nah, di sini kan ada 3 poin tugas ya. Di sini setting yang pertama itu ada setting VPS dengan DigitalOcean. Nah, ini sudah kita lakukan dengan pengerjaan secara kelompok, dan yang kedua juga sudah. Nah, ini yang ketiga, karena tugas pribadi maka hanya saya di sini akan menjelaskannya. Oke. Nah, di sini pertama teman-teman masuk ke menu yang sudah teman-teman buat menggunakan VPS. Di sini teman-teman install dulu basic app-nya. Di sini saya ingin menginstal basic app manufacturing. Teman-teman install. Di sini saya sesuai dengan modul saya sebelumnya, teman-teman. Di sini saya kebetulan dapat modul manufacturing dan inventory, maka di sini saya akan menjelaskan manufacturing sama inventory saja, seperti itu. Ini mungkin membutuhkan waktu lama, beberapa menit untuk menginstal sebuah app pada Odoo. Oke. Selanjutnya kita masuk kembali ke apps. Oke. Nah, di sini tidak langsung saja kita masuk ke inventory. Nah, di inventory ini ada beberapa ini ya teman-teman ya. Ada beberapa option seperti receipts, delivery order, receipt lagi. Nah, di sini tuh ada banyak. Nah, salah satunya di sini ada manufacturing. Di sini saya sudah membuatnya. Di sini menggunakan kita lihat resepnya dulu. Nah, di sini terdapat office chair gitu ya teman-teman. Data yang saya punya tadi, di sini office chair. Kita isi demand-nya itu 35 barang ya, 35 kursi berarti. Jumlahnya masih belum, masih waiting gitu. Nah, terus kita lihat inventory lagi. Di sini juga ada manufacturing, teman-teman. Di dalam manufacturing ini ada 2 proses ya yang saya lakukan, yaitu membuat meja sama penambahan mengkombinasikan desk itu semacam laci dalam meja, laci pada sebuah meja gitu. Jadi dikombinasikan dengan meja yang saya buat sebelumnya. Sini sudah confirm, sini juga confirm. Oke. Oh iya, sebelumnya saya ingin menjelaskan kepada teman-teman apa aja sih yang ada di menu inventory. Sini ada overview. Overview itu untuk melihat menu si modul inventory ini, seperti ini gitu tampilannya. Terus juga ada operations. Nah, di operation ini suatu proses gitu, berarti proses operasi, proses perjalanan sebuah produksi gitu. Di sini ada transfer, ada inventory adjustment, tapi ini hanya dalam ruang lingkup inventory ya, maksudnya belum ke hal-hal yang lain gitu, hanya dalam inventory. Operation di dalam penyimpanan gitu. Ada transfer, ada inventory adjustment, ada scrap, ada run scheduler. Dan di sini juga ada master data. Nah, master datanya juga di sini ada produk, ada produk varian, ada reordering rules, dan ada yang terakhir itu ada lots or serial numbers gitu. Jadi bisa kelihatan nanti produknya apa aja, terus varian produknya, reorderingnya seperti apa, rulesnya, terus ada serial numbernya, jadi kita gampang melacaknya gitu. Nah, terus di sini juga ada reporting.
atau laporan lah. Ada inventory report, inventory valuation, dan terakhir ada product move. Terakhir ada configuration. Di sini ada buat setting si app inventory ini. Ada warehouse management. Di sini warehouse management ada warehouses, ada operations types, terus itu juga ada product categories, ada attributes, ada attribute value, seperti itu. Nah, nanti setiap app itu akan saling berkesinambungan lah. Misalkan dari inventory, dari penyimpanan, lanjut ke proses manufacturing atau pembuatan si produk tersebut. Saya akan melanjutkan penjelasannya ke manufacturing. Nah, di dalam manufacturing sendiri juga seperti yang tadi saya kasih lihat di modul sebelumnya, yaitu di inventory ada manufacturing order juga kan. Nah, di sini juga udah terkait lah antara inventory dan manufacturing gitu. Misalkan kita ingin membutuhkan meja lah, kita ingin memproduksi sebuah meja, maka kita ingin melihat apakah ada stok kayu atau stok bahan baku lainnya untuk pembuatan meja itu di gudang penyimpanan. Kalau misalkan kita bolak-balik dari ruangan produksi ke inventory itu kan lumayan jauh, lah ibaratnya, lumayan membutuhkan waktu. Nah, di sini kita bisa dengan mudah dapat melihat data berapa bahan baku yang tersedia di sebuah gudang penyimpanan gitu. Makanya saya bilang antara app itu saling keterkaitan dan berkesinambungannya itu karena saling keterkaitan gitu antara satu dengan yang lainnya. Jadi mempermudah si user untuk melihat data dan mengolah data tersebut. Nah, di dalam manufacturing juga di sini ada 4 menu bar, kalau saya sebutnya lah menu bar. Di sini juga ada operationnya. Operation itu ya ini nih, halaman beroperasinya. Misalnya di sini ada deadline startnya jam berapa gitu kan, kuantitasnya berapa untuk memproduksi satu buah meja gitu, statusnya seperti apa. Nah, sini juga ada master data. Master data juga di sini ada produknya apa, misalkan tadi kan meja sama desk combination. Terus ada bills of materialnya, apa aja sih yang ada di bills of material. Terus ada lot and serial number gitu untuk memudahkan kita untuk melacak sebuah produk. Nah, terus di sini kita juga bisa ngeliat reportingnya. Reporting ini adalah reportnya lah ibaratnya. Ini ada manufacturing orders. Terus ini configuration untuk mengkonfigurasi menu manufacturing ini, seperti itu teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini ada table ya. Nah, seperti ini. Di sini kita lihat ada tabletop. Tabletop itu adalah di atas papan mejanya. Nah, di sini juga ada kaki-kaki mejanya, ya kan. Misalkan di sini kita membutuhkan satu alas meja, dan di sini juga ada kaki-kaki mejanya juga ada 4. Terus membutuhkan bolt, kan. Berapa banyak bolt yang kita butuhkan gitu. Kayak 4. Kita harus memesan dulu dong otomatis. Kalau misalkan kita tuh belum ada, kita harus memesan dulu, reserve dulu kan. 4 buah gitu. Nah, terus masuk juga screw. Karena kita juga nggak memproduksi screw, kita hanya memproduksi sebuah meja misalkan. Ya berarti kita otomatis memesan komponen-komponen pendukungnya atau komponen-komponen lainnya yang kita tidak produksi. Seperti screw tadi. Jadi screw dan bolt ya, maaf. Jadi kita harus memesan 10 dan kita gunakan sebanyak 10 biji seperti itu. Nah, kita di sini juga bisa cek availability-nya, cek ketersediaannya, terus kita bisa bikin create work order-nya gitu. Oke, kita bisa bikin create work order apa yang kita ingin kerjakan, itu sebuah meja. Oke. Ya, oke teman-teman, mungkin cukup sekian sedikit penjelasan tentang bagaimana cara bertransaksi menggunakan server yang kita gunakan atau yang kita buat sebelumnya dan kita gunakan
Dan di sini kita mensimulasikannya gitu, mulai dari memesan barang sampai membuat barang sampai nanti barangnya itu jadi. Karena saya modulnya waktu itu inventory dan manufacturing ya, jadi itu saja yang saya jelaskan. Oke, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.